Baik, sudah 28 mau digaungkan kembali ini. Tapi setelah 28 mimpi Padi yang lain apa yang akan dicapai dalam waktu dekat setelah album rilis, 28 konser juga sudah terjadi, apalagi? Inginnya kita konser 28 di copy paste di beberapa kota di Indonesia. Amin. Ya, banyak sobat Padi yang nunggu di pulau-pulau di kota-kota yang lainnya. Di era digital seperti ini kan pasti dulu nggak kebayang lagu-lagu Padi ini anak zaman sekarang juga suka gitu loh. Kedepannya dengan tidak ketebaknya Padi, pendekatan ke generasi baru ini seperti apa secara musiknya Padi nanti? Biar tetap eksis. Kita manfaatin, kalau saya secara pribadi saya manfaatin orang-orang terdekat saya, anak-anak saya yang mereka Gen Z, Gen Alpha ini, lagu-lagu apa ya yang kayak gini, mereka pasti akan kasih kita ini. Jadi mungkin itu hanya sebatas mereka ngasih kita referensi ya, tapi bukan berarti mereka memberi pengaruh musiknya seperti itu gitu. Kembali juga sih tentang ya tadi Mas Pio bilang apa yang datang dari hati akan sampai ke hati. Lagu itu awet kok. Ya, kita dengar lagu-lagu yang dari awal 1900-an sampai hari ini kita masih dengar kayak Summertime gitu dibawa berapa kali dari lagu klasik sampai jadi. Kita gunakan seperti kata bijak, bicaralah dalam bahasa kaumnya. Bahasa kaum sekarang itu ya menurut saya ya media sosial. Tinggal bagaimana kita menyampaikan karya-karya kita di media sosial itu apa bahasa hari ini. Dan kalau lagu memang udah banyak genrenya kan, jadi ya kita juga nggak bisa maksain. Kalau mereka suka pasti mereka akan sama seperti kita dengar Queen pertama kali gitu. Memang kita nggak pernah nonton Queen, tapi kita langsung jatuh cinta setelah mendengar Queen. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa menyambung dengan generasi-generasi yang ada sekarang. Nah, eksistensi seorang musisi atau sebuah kelompok musik begitu kan itu juga dipengaruhi masalah politik dimanapun mereka berada ya. Nah, sejauh ini dari 28 perjalanan ini, Padi sempat merasakan pasang surut karena ada efek-efek dampak politik nggak? Atau mungkin dari personel Padi ada yang ingin masuk ke dunia politik? Nah itu pernah nggak mengalami fase-fase itu? Ya masing-masing kan punya kawan yang seangkatan yang sudah jadi DPR, ada di pemerintahan. Cuma kalau saya sendiri, saya lebih tertarik di belakang layar. Maksudnya kita nggak harus jadi masuk ke pemerintahan atau di DPR atau gimana untuk kita bisa untuk dari komunitas juga bisa gitu. Saya pernah ditawarin juga, cuma saya bercermin, saya kayaknya tidak di situ gitu. Kalau aku dulu ada temen yang nawarin nyalek ya. Terus terang saya sendiri kan nggak bisa nyalon ya. Ya, karena nggak ada rambutnya Mas. Ya. Di dalam udah ada Mas Ahmad Dhani, Mas Pasya sama Mas Once. Kurang drummer Mas Emre. Kalau saya mau dan saya merasa bisa, sayangnya nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nawarin. Nggak ada yang nawarin. Tapi kalau ada personel yang memang mau nyalon itu boleh nggak sih? Ya kalau di Padi memang kita nggak pernah ada. Cuman Padi itu memang tidak politik. Maksudnya kami dari dulu memang ya punya komitmen untuk jadi penghibur aja. Tidak harus jadi setelah jadi pemain band terus jadi politikus, tidak, itu bukan acuan jenjang karir. Iya, jenjang karirnya seorang musisi bukan. Maksudnya itu pilihan politik lah ya. Nggak ada bukan masalah salah benar, tapi memang pilihan tapi passion dia di situ gitu. Tanya yang baju putih dulu, tertarik ke politik. Iya. Temannya banyak soalnya di dunia politik. Saya rasa kalau saya terus terang aja dari tahun awal-awal 2004 itu udah mulai banyak yang setiap pileg, setiap pemilu selalu ada yang nawar ya, selalu ada yang ngelamar lah ya. Tapi so far sampai sejauh ini saya masih belum bisa mendapatkan ritme atau soulnya yang di dalam situ itu seperti apa. Belum. Saya dan Fadli mungkin paling sering ditawarin. Oke. Karena kita terlahir sebagai sang penghibur ya. Aku sebenarnya pengen ini aja sih, menggali kembali, ini kan mumpung 28 tahun. Apa sih sebenarnya di masa-masa sekarang yang paling kalian kangenin dari masa-masa merintisnya Padi di awal-awal dulu? mikir dulu ini. Banyak sih. Kalau saya pribadi
ada banyak hal yang satu yang tidak terlupakan. Pertama kita ke luar negeri, kita ke Malaysia waktu itu, kita kaget juga. Jadi ada di satu tempat disuruh main-main di sungai, main-main bola voli air gitu. Tapi itu jadi kayaknya tambah kenangan yang tidak terlupakan ya. Dan pertama kali kita keluar saya sempat nanya Mas Piu pernah kebayang nggak kita sampai sejauh ini disuruh main, kita punya mimpi. Buat saya mimpi saya waktu itu nggak sejauh itu, dan ternyata banyak hati dan itu yang saya nikmati banget di masa-masa itu. Ya. Waktu zaman itu kan masih banyak toko kaset ya, toko CD, toko kaset. Jadi dulu mimpinya pengen album kita itu ada di etalase itu ya. Toko kaset, toko CD. Tapi kalau saya yang pengen kita sukai banget itu merindukan itu ketika kita hidup sama-sama bareng-bareng. Waktu itu kita ngontrak bareng satu rumah, kita tinggal di situ sampai berapa tahun, di mana kita bisa ada ide baru, kita bisa langsung eksekusi. Mas Ari? Iya, sama seperti Bio ya, masa muda. Masa muda gak mikir. Iya, boleh dikatakan gitulah, nggak mikir, kita ngumpul, nggak ngelihat jam sampai pagi, gitu, udah lempeng aja gitu. Kalau sekarang dikit-dikit lihat jam, ya kan? Lihat jam memang harus pulang. Kalau Mas Yoyo dan Mas Rindra? Kalau aku yang paling dirindukan itu masa-masa tur panjang ya. Dulu ritual kita tuh setelah keluar album selalu tur panjang gitu, dan kita melewati daerah-daerah itu naik bis kan. Bisa dibilang hidup di jalan gitu. 4 bulan ya nggak balik ya. 4 bulan nggak balik, nggak pulang. Bisa sampai 3 bulan gitu. Kadang-kadang tur 30 kota, belum habis masih kota ke-25, diperpanjang lagi 20 kota lagi. Sampai pulang Asik ya. ketemu anak, "Om siapa?" gitu. Enggak, itu bercanda ya. Saking lamanya dan itu sangat menyenangkan ya. Karena pada waktu itu kita juga masih muda ya. Jadi tenaganya juga masih banyak. Mas Rindra, satu aja singkat. Apa yang paling dirindukan? Sama sih, sama Yoyo ya. Tur. Kita terus aja dulu kan tur Sumatera, dari ujung bawah Sumatera naik sampai ujung utara Sumatera. Kebayang kan kita tiap hari makan nasi Padang? Ya kan? Maksudnya itu yang sebenarnya sampai kita bosan. Jadi setelah kita tur gitu lihat nasi Padang, aduh jangan. Ya. Terima kasih teman-teman Padi. Langsung saja closing statement dulu dari Mas Hindu tentang Padi. 28 tahun perjalanan yang nggak gampang dan nggak sebentar. Kalau dari saya sih semoga Padi terus panen raya sih Mbak. Amin, amin. Kalau dari Gian? Terima kasih sudah menemani perjalanan ya kehidupan dari generasi Indonesia dari tahun 90 sampai tahun 2026. Selamat merayakan 28 tahun. Terima kasih. Dan mungkin perwakilan dari Padi silakan pesan dan juga closing statement untuk pemirsa Q&A malam ini. Kita berterima kasih sekali karena selama 28 kita sudah diberi kesempatan untuk membangun karir. Kita diberi karir oleh Sobat Padi dan mereka yang memberi keyakinan kepada kita untuk menjadikan musik sebagai pilihan kita untuk berkarir. Dan juga selama 28 tahun kita bisa bersama berlima dan kita melewati masa suka sama-sama, masa duka sama-sama, dan kita menjadikan musik sebagai tempat untuk bermain, menjadi tempat untuk bersenang-senang, dan itulah kita. Terima kasih Padi Reborn sudah mau sharing pengalaman berharga 28 tahun dan juga kami doakan semuanya sukses nanti konsernya. Dan setelah konser pun kita tunggu karya-karya terbaik dan gebrakan Padi sebagai band legend kita dengan karya-karya yang tentu saja real dari hati menyentuh hati. Sukses selalu untuk Padi Reborn. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.